Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo yang ada di semuanya. rumah. Gimana kabarnya hari ini? Good morning. Good morning semuanya, selamat pagi. Iya, kembali lagi ya sama kita di podcast SMK Muhi. Satu kontinental. Iya, kita kali ini mau perkenalan sama guru-guru kejuruan. Prodi yang lain. Iya. Kalau yang kemarin prodi apa Mbak Isa? RPL sama TKJ. Sekarang nanti mau sama yang teknik mesin, BKP sama listrik. Oke, anyway Kak Irfan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Gimana ya? Kak Isa? Alhamdulillah baik juga. Udah Alhamdulillah. sarapan belum? Tadi pagi udah. Oh iya. Kita langsung aja ya. Panggilin guru. Yang Iya. pertama ada siapa Mbak Isa? Ada Pak Munasiri. Ya, Pak Munasiri itu dari prodi apa? Listrik. Dari listrik. Iya. Oh, Nanti iya. kita mau kenalan sama jurusannya ngapain aja Iya, benar. gitu ya. Oke. Kita panggilin Pak Munasiri. Pak Munasiri, silahkan. Oke teman-teman semuanya, di sini kita udah sama Pak Munasiri. Silakan Pak Munasiri untuk perkenalan diri. Ya, terima kasih pada Mbak Elsa telah memberikan waktu untuk saya. Perkenalkanlah, saya dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, itu yang lama. Kalau yang baru Teknik Ketenaga Listrikan. Oke, saya ingin perkenalan dulu. Kalau enggak kenal maka enggak sayang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Munasiri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Mbak Esa, setiap kegiatan kita harus selalu menomorsatukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kita hanya ikhtiar, Allah lah yang menentukan semuanya. Pertama, kami dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara punya jurusan salah satunya yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Di sini kami dalam rombel berjumlah ada 6 ya. Kalau sekarang tahun ini alhamdulillah kita dipercaya punya murid yaitu kurang lebih 170 siswa ya. Karena kita setiap rombel setiap tahun cuma mengambil 2 rombel. Tapi untuk pandemi ini kita ada sedikit penurunan, cukup 1 kelas saja. Sedangkan visi misi yang kita angkat dari Teknik Instalasi Tenaga Listrik yaitu kita menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan terampil di bidang ketenaga listrikan mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah di SMK Muhammadiyah 1 Klaten ini dipercaya oleh pemerintah dapat amanah yaitu program COE. Apa itu COE? COE yaitu Central of Excellence yang kalau disingkat pusat keunggulan. Itu di Kabupaten Klaten cuma ada 1 saja di Kabupaten, tidak ada yang lain, cuma di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Sedangkan visi bebannya dari COE itu adalah kita dituntut sebagai sekolah percontohan, sekolah yang dijadikan rujukan dari SMK-SMK yang lain untuk dimajukan di dalam program COE ini. Kita sebagai pusat unggulan itu akan memicu kita bahwa di SMK ini mau tidak mau harus membenah diri untuk berkembang ke depan lebih maju lagi. Sedangkan di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara ini di program Teknik Instalasi Tenaga Listrik banyak sekali program-program unggulan yang kita canangkan di sini yang harus kita ciptakan, di antaranya produk-produk yang sangat
berbeda dengan yang lain yang harus kita proyek atau produk yang harus kita bikin ya untuk lah unggulannya apa ya. Kalau tidak ada unggulannya gimana? Di antaranya di saat pandemi ini kami dari Teknik Instalasi Tenaga Listrik dengan energi terbarukan yaitu sel surya, kami merakit membuat suatu model produk yang baru yang bisa menunjang di pandemi ini. Contohnya yang pertama wastafel otomatis yang bisa kita manfaatkan bersama di lingkungan kita. Kita kembangkan lagi menjadi wastafel otomatis yang menggunakan solar cell. Apa faedahnya itu? Agar nanti bisa kita gunakan di sembarang tempat. Kalau di listrik nanti kan cuma dekat dengan colokan saja ya. Yeah. Tapi kalau untuk sel surya bisa kita tempatkan dimanapun selama di situ masih ada sinar matahari. Itu masih ada produk-produk yang lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya ini yang baru dirancang oleh teman-teman kita di listrik. Di antaranya adalah smart farming. Smart farming itu sebuah produk yang diciptakan untuk penyiraman tanaman ataupun ladang yang otomatis. Itu di sana diukur kelembapan tanah, di mana kelembapan tanah itu bisa mengontrol hidup dan matinya sebuah pompa air. Misalnya 500 pH, misalnya 500 kelembapan nanti akan menghidupkan pompa. Nanti kalau sudah tersirami semuanya, sudah basah, langsung kelembapan turun, maka misalnya 300 akan turun dan mematikan pompa. Itu sudah kita canangkan itu. Yang mana mungkin di Kabupaten Klaten ya belum ada. Tetapi mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain mungkin ada ya. Tapi kita inovasi akan berubah, akan memberikan yaitu sedikit warna beda dengan produk-produk itu. Untuk yang lain saya menyediakan PPDB untuk pemirsa semuanya bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara ini saya menganjurkan karena di SMK ini banyak sekali keunggulan-keunggulan, di antaranya jadi sekolah SMK PK pusat keunggulan, maka kepada para pemirsa semuanya sebisa mungkin marilah kita berbondong-bondong utawi monggo masuk di sini di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara ini. Ini saya sampaikan karena program-program unggulan seperti ini mungkin tidak ada yang lain, cuma di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Dan mari kita, kalau tidak kita masukkan, kalau tidak kita utarakan seperti ini, maka mungkin para pemirsa tidak tahu apa toh SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara itu keunggulannya apa, bedanya apa dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi ingat Bu Mbak Elsa ya, ini bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Klaten tidak hanya ngopeni masalah keterampilannya saja, yang keterampilannya sudah terbukti bagus, tetapi yang nomor satu yang harus kita openi adalah karakter-karakter tentang masalah keagamaan ya. Yang mana karakter itu di pemerintah dicanangkan sekarang bahwa di Muhammadiyah di sekolah kita sudah dicanangkan sejak dari dulu ya. Contohnya budaya sholat duha dan sebagainya. Karena kita mau kegiatan awal kita awali dengan doa dan diakhiri dengan doa, maka insya Allah kegiatan semua itu akan bernilai ibadah. Cara gampangannya orang Jawa itu ada pepatah nandur pari tukel sukete. Tapi nek nandur suket ora iso tukul parine. Nah niku kuwi basa Jawa itu ya. Mbak Elsa yang bisa sedikit saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan silahkan. Oke, kira-kira harapan outputnya setelah sekolah kejuruan dari listrik itu ngapain aja ya Pak? Bisa jadi apa gitu harapan? Iya. Harapan kami dari sekolah ini, dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik,
harapannya adalah menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang ketenaga listrikan dan juga mempunyai akhlak yang mulia yang nantinya keluar bisa menjadi kader-kader Islam yang bagus dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, terima kasih ya Pak Munasiri. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama guru yang lain. Iya. Iya. Silahkan ya. Sudah cukup? Udah. Ini terima Ya. kasih pada Mbak Elsa yang telah memberikan waktu kepada saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini sudah bersama Pak Dama. Silakan untuk perkenalan diri. Terima kasih Mbak Elsa. Iya. Selamat pagi, siang atau malam, dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Damas Faisal. Saya mewakili teman-teman di Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan profil berkaitan dengan teknik pemesinan. Mbak Elsa tahu kira-kira teknik pemesinan itu seperti apa? Belum tahu ya Pak. Mbak Elsa jurusannya apa? TKJ. TKJ Iya. kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Jadi walaupun Mbak Elsa itu murid di sini dan saya juga guru di sini, ternyata kita Belum saling kenal gitu. Iya, karena belum memang jurusannya beda, walaupun jurusannya sama saja belum tentu kenal. Jadi teknik pemesinan itu mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman. Jadi pemesinan itu di sini kami lebih fokus ke pemesinan industri, gitu Mbak Elsa. Iya. Kira-kira mesin Yang Mbak Elsa tahu itu apa aja? Belum tahu. Mesin jahit nggak tahu? Oh, tahu ya, iya, mesin mesin jahit. motor? Tahu. ya. Jadi mungkin ada sedikit beberapa salah persepsi di antara teman-teman yang terutama yang masih di tingkat SMP. Pemesinan itu kita fokus di mesin produksi. Jadi kalau ada teman-teman yang berpikiran kalau mesin itu mesin otomotif, mesin Iya. motor atau mesin mobil, itu kurang tepat. Jadi perbedaan antara mesin pemesinan sama yang Otomotif sama yang dan yang sebagainya, itu kalau pemesinan itu lebih untuk membuat produk, membuat part. Jadi kalau otomotif kemudian teknik kendaraan ringan itu nanti yang akan merangkai. Jadi baut sudah jadi dirangkai, kemudian rangka dan yang lain sebagainya sudah jadi dirangkai. Lah pemesinan yang di kita itu yang membuat bagian-bagiannya itu. Jadi kami di Musaka SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara jurusan teknik pemesinan itu kita mempunyai 6 kelas per tingkat. Kita punya 3 tingkat, berarti pemesinan di sini ada berapa kelas Mbak Elsa? Satu tingkatnya ada 6 dan kita punya 3 tingkat. Berarti di Musaka ini kelas teknik pemesinan ada berapa kelas kira-kira? Berapa ya? 6 dikali 3 berarti kita totalnya ada 18 Iya. kelas. Kita sempat punya 7 kelas dalam satu tingkat itu, tapi karena sampai masuk malam kita kembali lagi ke 6 kelas. Jadi saya lanjutkan lagi untuk perkenalan profil teknik pemesinan. Di Klaten untuk jurusan teknik pemesinan kita menjadi salah satu yang favorit, makanya kita Sampai mempunyai 6 kelas. kita sudah full untuk pembelajaran prakteknya dari pagi sampai sore. Jadi dan kenapa kita menjadi favorit? Salah satunya kita mempunyai sarana dan prasarana yang sangat lengkap. Kita mempunyai bengkel yang standar industri,
Bahkan kalau dibandingkan dengan industri level daerah itu kita bisa bersaing dalam urusan bengkel. Juga dalam urusan mesin kita mempunyai banyak mesin-mesin yang siap digunakan untuk praktek. Jadi kita dalam satu kelas itu ada 32 sampai 36 siswa. Itu kita bisa menggunakan mesin, satu mesin itu digunakan antara 1 sampai 2 siswa. Jadi karena lengkapnya sarana yang kita miliki. Kemudian yang perlu diketahui juga dalam proses pembelajaran kita sudah menerapkan juga standar yang digunakan di industri. Jadi mulai perencanaan, kemudian produksinya sampai praproduksi kita pasca produksi maksudnya kita sudah mulai mengadopsi apa yang digunakan di industri. Terus ada lagi untuk meningkatkan kreativitas siswa. Ada yang namanya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Itu jadi siswa diajari mulai dari perencanaan, bukan hanya perencanaan tetapi juga siswa diminta untuk memunculkan ide. Berwirausaha ya Pak? Iya, berwirausaha. Jadi misalkan dibuat sebuah kelompok, ayo kelompok ini mau membuat apa? Itu idenya dari siswa. Jadi nanti setelah siswa mempunyai ide, kemudian mulai direncanakan bahan yang digunakan apa saja, kemudian waktu yang akan dipakai itu berapa lama dan seterusnya sampai nanti proses penjualan itu semua akan diajari dan didampingi oleh guru-guru teknik kemesinan. Seperti itu kira-kira untuk teknik kemesinan. Sudah ada gambaran Mbak Elsa untuk teknik kemesinan? Sedikit ya, iya sedikit. Kira-kira untuk proses pembuatan botol aqua itu yang membuat itu kira-kira siapa tahu nggak? Nggak tahu. Jadi botol aqua dengan berbagai desain itu kan ada cetakannya. Nah cetakannya itu yang paling paham dalam membuatnya itu adalah orang-orang yang bergelut di teknik pemesinan. Jadi mau didesain seperti apa, bentuknya seperti apa, kan antara botol misalkan air mineral yang satu dengan yang lain kan bisa berbeda bentuknya. Nah itu tergantung desain yang dibuat. Kemudian ada lagi mungkin pernah tahu jam tangan kayu. Oh iya, pernah. Itu juga di kita itu dasar-dasarnya diajari, nanti tinggal pengembangannya seperti apa dan yang lain sebagainya. Seperti itu untuk teknik pemesinan. Kemudian untuk di kita prestasi kita sudah bisa bersaing, bukan sudah bisa bersaing karena memang level kita sudah di atas. Jadi memang kita sering bersaing dengan sekolah-sekolah terutama yang jurusan pemesinan baik di lokal Klaten maupun di Karesidenan Surakarta. Jadi kemarin kita juara kelas pengelasan, kemudian kita juara desain gambar menggunakan komputer, kemudian kita juga kemarin juara di bidang CNC. Jadi mengoperasikan mesin menggunakan program komputer. Oke, Elsa mau tanya juga nih boleh. Pak, untuk harapan outputnya setelah lulus dari sini apa ya Pak? Untuk harapannya, jadi selain di bidang kompetensi pemesinan, baik itu pengelasan, kemudian pemesinan secara umum dan yang lain sebagainya, kita juga menekankan kedisiplinan dan kepemimpinan. Jadi kemarin kita sempat ngobrol sama pimpinan perusahaan, salah satu pimpinan perusahaan itu saya tanya, Pak, yang kira-kira diinginkan perusahaan itu lulusannya seperti apa?
ternyata beliau itu lebih menekankan kepada karakter. Jadi kepemimpinan, kemudian kreativitas dan lain sebagainya. Jadi di situ kami di Teknik Pemesinan juga mulai mengembangkan. Jadi kita tidak hanya mengajarkan berbagai hal berkaitan dengan kompetensi, tetapi kita juga lebih menekankan juga berkaitan dengan karakter dari siswa di Teknik Pemesinan. Begitu Mbak Elsa. Mungkin ada lagi. Udah gitu. Cukup sekiranya ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk Pak Damas. Sedikit nggih. Jadi saya tambahan sedikit kepada terutama para siswa SMP, terutama lagi yang kelas 3. Jadi silahkan kami di Teknik Pemesinan Nusaka itu bisa menjadi pilihan alternatif yang bagus untuk kalian ketika nanti sudah lulus SMP dan akan melanjutkan di SMK. Jadi bisa menjadi salah satu pilihan yang benar-benar bisa dipertimbangkan karena kualitas kami memang tidak bisa dipandang remeh. Jadi silahkan mulai dari sekarang mencari alternatif lain dan jadikan kami sebagai alternatif teratas untuk kalian melanjutkan nanti jenjang berikutnya. Begitu Mbak Elsa. Oke, terima kasih Pak Damas. Ya. Kita mau kenalan sama guru yang selanjutnya dari jurusan BKP. Nggih, boleh. Iya. Jadi untuk saya dari Teknik Pemesinan sekiranya cukup sekian. Jadi untuk siswa SMP, saya tunggu kedatangan kalian bergabung di Teknik Pemesinan Nusaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini Elsa sudah sama Bu Wahyu Fajar dari jurusan BKP. Silakan Bu Wahyu untuk perkenalan diri. Terima kasih Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fajar Nafiah dari program keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan. Kalau dulu namanya tahun kemarin namanya Bisnis Konstruksi dan Properti. Tahun ini berubah ya Mbak Elsa ya. Iya. Jadi untuk jurusan TKP ini memang seringkali mengalami perubahan untuk nama, kompetensinya. Jadi dulu awalnya itu namanya adalah teknik bangunan. Jadi masyarakat lebih mengenalnya adalah teknik bangunan. Kemudian berubah menjadi teknik konstruksi batu dan beton. Terus kemudian berubah lagi menjadi bisnis konstruksi dan properti. Yeah. Dan sekarang tahun ini berubah lagi menjadi teknik konstruksi dan perumahan. Nah, untuk jurusan TKP ini, jadi jumlah siswanya ada 130-an siswa yang terdiri dari 5 rombel, yaitu kelas 12 ada 2 rombel, kelas 11 ada 2 rombel, dan kelas 10-nya ada 1 rombel. Jadi yang kelas 12 dan kelas 11 itu jurusannya masih BKP. Masih BKP Iya. ya. Yang kelas 10 ini baru ini menjadi TKP. Akan tetapi secara garis besar apa yang dipelajari di jurusan BKP atau TKP ini hampir sama ya. Jadi mungkin masyarakat awam mengenalnya teknik bangunan dan image-nya kalau teknik bangunan itu nanti jadi tukang. Iya. Nah, mungkin Mbak Elsa kenalnya juga seperti itu Iya, ya. belum. Iya. Akan tapi sebenarnya yang kita dari jurusan BKP TKP itu ingin mempersiapkan siswa kami tidak hanya jadi tukang. Kalau jadi tukang nggak usah sekolah bisa ya Mbak Iya. ya. Belajar otodidak di lapangan bisa. Akan tetapi kita
di jurusan TKP ini ingin membekali anak selain terampil di bidang konstruksi, juga terampil di bidang manajemen proyeknya. Jadi jurusan yang baru ini mengarah ke manajemen proyeknya. Jadi yang dipelajari itu nggak hanya pasang bata atau mungkin konstruksi kayu, akan tetapi juga ada pelajaran untuk gambar, baik itu dengan manual atau dengan komputer yang dikenal dengan AutoCAD. Terus kemudian yang dipelajari juga untuk perencanaan proyek, misalnya membuat time schedule, terus kemudian membuat kontrak kerja. Lalu ada lagi RAB, jadi anak dibekali kalau misalnya kita mau membangun rumah itu menghitung biayanya seperti itu, dipelajari di jurusan BKP dan TKP ya. Itu meskipun tidak menutup kemungkinan juga belajar tentang pasang bata, terus kemudian pekerjaan beton, pekerjaan kayu, itu anak-anak juga diharapkan bisa menguasai. Jadi skopnya lebih luas ya. Jadi mungkin image masyarakat selama ini nak jurusan bangunan itu nanti jadi tukang. Tapi sebetulnya enggak, skopnya lebih luas lagi ya. Jadi itu garis besar gambaran tentang jurusan BKP dan TKP ya. Itu. Jadi banyak sekali siswa alumni dari jurusan BKP ini yang outputnya bekerja di bidang konstruksi dan properti. Jadi ya ada yang di PT Wika, ada yang di PT Aneka Dharma Persada jadi surveyor. Jadi kalau mungkin Mbak Elsa pernah lihat di jalan ada orang ukur jalan pakai pesawat itu ya. Nah, itu juga nanti dipelajari di jurusan BKP. Ya, itu. Jadi pelajaran untuk ukur tanahnya. Nanti setelah lulus jadi apa? Jadi surveyor. Ya, itu. Terus kemudian ada yang bekerja di PT Alif Jaya Cipta Tama, itu yang bergerak di bidang mebeler. Jadi memang skopnya sangat luas untuk jurusan BKP dan TKP ini. Jadi bisa di mebeler, bisa di konstruksi, bisa di lapangan sebagai surveyor, bisa sebagai developer, itu kerja di bidang pengembang, perumahan, properti dan sebagainya. Sedikit saya menambahkan ya Mbak Elsa ya. Kaitannya dengan PPDB di Musaka, terutama untuk jurusan BKP TKP tahun ini dan saat ini sudah mulai membuka pendaftaran untuk calon siswa baru ya. Jadi silahkan bergabung dengan jurusan di BKP dan TKP. Tahun ini kita membuka untuk 2 rombel, kurang lebih ada 60 siswa ya. Dan ada privilege khususnya bagi 40 pendaftar ulang pertama di jurusan BKP, nanti ada voucher sebesar 100.000 yang nanti akan dipotong untuk biaya daftar ulangnya ya. Jadi silahkan siswa kelas 9 SMP untuk bergabung dengan kami di jurusan TKP SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara tahun ajaran 2022-2023 ya. 2022. Iya, 2022. Demikian Mbak Elsa. Iya, terima kasih untuk Bu Wahyu ya atas waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Kamu udah paham apa yang tadi dijelasin sama Bapak Ibu Kapro di sini? Ya alhamdulillah sedikit-sedikit paham ya Kak ya. Iya. Ya, bagi adik-adik semua yang ingin bergabung, ingin bersekolah di sini, silahkan daftar di link di bawah ini. Bisa via web di sini atau bisa datang langsung ke sekolah. Ya, untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap semangat ya, keep spirit, keep healthy, dan buat teman-teman tetap semangat belajarnya, dan you must believe, kalian harus percaya di balik perjuangan kalian tanpa henti ini, you all have your own time to shine. Kalian akan punya waktu sendiri untuk bersinar. Kita semua hebat dan kita semua luar biasa ya Kak ya. Tetap semangat. Ya, oke, enough for today. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.